Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidatur Rosidah, dari kelas Psikologi Pendidikan B, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tugasnya yaitu mereview jurnal. Dalam review jurnal kali ini, saya mengambil satu judul, yaitu perilaku mencatat dan kemampuan memori pada proses belajar oleh Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi dan Komeng Rahayu Indrawati. Poin pertama, yaitu kita membahas tentang teori. Ada banyak sekali teori di sana. Salah satunya yaitu teori kegiatan mencatat sebagai salah satu kegiatan terpenting, karena selain meningkatkan daya ingat, catatan digunakan untuk mengingat juga catatan digunakan untuk mengingat apa yang ada di memori, yang dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama De Porter dan Hernatsky. Yang kedua, subjek penelitian pada kali ini adalah 166 siswa kelas 2 SMA Negeri Denpasar yang berkisaran umur dari 15 tahun sampai 17 tahun. Yang ketiga, yaitu metode penelitian dan pengumpulan data. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan sang peneliti adalah pendekatan kuantitatif pada responden. Metode ini menggunakan data numerik dan menekankan pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Yang kedua, pengumpulan data pada jurnal ini menggunakan dua kuesioner. Yang pertama, kuesioner sikap perilaku mencatat, dan yang kedua, kuesioner kemampuan memori. Poin keempat, yaitu hasil penelitian. Pada penelitian skala sikap dan perilaku mencatat, peneliti melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, koefisien alfa dengan skala sikap perilaku mencatat diperoleh uji coba kesahihan 30 item. Pada skala sikap perilaku mencatat diperoleh koefisien yang bergerak dari 0,085 sampai 0,586. Dan ada 3 item yang gugur. Jadi 30 tersebut dikurangi 3 item yang gugur tersebut, tinggal 27 item yang sahih, sehingga diperoleh koefisien korelasi bergerak dari 0,216 hingga 0,601. Nilai 86% ini sudah mencukupi syarat reliabilitas untuk mengukur apa yang peneliti ukur. Lalu, pada uji coba skala sikap kemampuan memori dengan 24 item, terdapat 3 item yang gugur dari item yang sahih. 21 item tersebut mendapatkan nilai reliabilitas 0,851 yang menyatakan bahwa skala sikap kemampuan memori 85% sudah dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin peneliti ukur. Pada penelitian ini
peneliti mendapatkan hasil bahwa siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada 3 cara belajar yang umum. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Namun pada kenyataannya semua siswa memiliki ketiga cara belajar tersebut. Namun ada salah satu yang menjadi gaya belajar favorit mereka. Lalu penyesuaian gaya belajar dengan kemampuan otak dapat dikatakan menjadi faktor lain yang mempengaruhi memori, seperti yang dikatakan oleh William dan Dunn. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk kemampuan otak yang sesuai dengan belajar. Yang pertama yaitu pengulangan kembali atau refleksi. Refleksi yaitu berpikir tentang apa yang telah dipelajari atau mengulang-ulang bacaan yang pernah dipelajari. Yang kedua yaitu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan siswa juga menjadi komponen penting dalam memperkaya memori ingatan. Dan yang ketiga, kesesuaian pelajaran dengan kehidupan sehari-hari juga menjadi faktor yang mempengaruhi memori. Yang kelima yaitu analisis data yang digunakan. Pada penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan secara kuantitatif yaitu menggunakan regresi linear sederhana. Kegunaan analisis regresi linear sederhana adalah yang pertama, untuk mendapatkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua, untuk mendapatkan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Yang ketiga, untuk memperkirakan pengaruh variabel dependen dan independen. Dalam melakukan analisis regresi linear sederhana, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, uji asumsi berupa uji normalitas. Dan yang kedua, uji linearitas. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.